teruslah terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebab kami ini mengaku dan menyadari hidup kami ini tidak ada artinya jikalau Tuhan yang menjadikan indah. Dan Tuhan pakailah kehidupan kami semuanya. Dan kami percaya tangan Tuhan bekerja untuk menolong kami. Berkatilah kehidupan kami, Tuhan kuatkanlah kami, serta Tuhan mampukanlah kehidupan kami untuk terus kami berjalan bersama dengan Tuhan, terus kami melangkah bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Kami ini menyadari banyak sekali pergumulan umat-Mu yang ada, baik seluruh kami pada saat ini Tuhan, tidak ada artinya hidup kami, tetapi kalau Tuhan memberikan kekuatan serta kemampuan, maka kehidupan kami ini akan menjadi lebih indah dan lebih baik dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan, serta kemurahan Tuhan yang terus berlaku atas kehidupan kami. Dan berkatilah kami, Tuhan kuatkan kami saat mendengar firman Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang tersama Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita bisa kembali ada. Ya, percayalah semua yang saudara kerjakan ini tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia. Baik, kita akan lihat Alkitab kita ya sebentar dalam Alkitab kita dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Kita menerima ya suatu kekuatan yang melimpah dari Allah, ada kekuatan dari Allah. Dan memang kita harus menyadari kalau tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak akan bisa berjalan dalam dunia ini. Kita tidak bisa mampu berbuat apa-apa. Tetapi kekuatan dari Tuhan itulah yang sangat kita rindukan dan kita butuhkan dalam perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan, ya. Sehingga saudara menghadapi suatu pergumulan yang berat, tantangan yang berat secara manusia, tetapi kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, maka kita terus bisa mengikut Tuhan. Ya, kita bisa menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan itu, dan kita tidak pernah kecewa dalam mengiring Tuhan. Ya, tidak pernah putus asa. Terus kita berjalan sampai kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Apa itu kekuatan dari Tuhan? Kita sudah perhatikan dalam ibadah minggu lalu, kekuatan dari Allah itu kita dapat ya seperti seorang prajurit ya. Prajurit itu dia terus berperang tanpa memikirkan kebutuhannya ya. Prajurit itu juga sabar dalam penderitaan ya. Jadi prajurit itu sabar untuk menderita. Tapi kita akan perhatikan yang kedua dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 ya. Jadi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita bagaikan seorang petani ya. Jadi petani itu kita belajar dari seorang petani. Petani itu dia bekerja keras ya. Dia bekerja keras ya, dia mungkin mencangkul, dia menanam benih, terus dia memupuk tanaman yang dia tanam. Apa yang kita pelajari dari seorang petani? Petani itu sabar dan tekun ya. Jadi dalam kesabaran, dalam ketekunanlah Tuhan memberikan suatu kekuatan. Kalau kita sabar, menanggung penderitaan, kita tekun terus mengikut Tuhan, maka di situ letak kekuatan kita. 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang kedua, pada ayatnya yang ke-6 ya, dalam suratan 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Jadi seorang petani, ya seorang petani yang bekerja keras haruslah dia yang pertama itu menikmati hasil usahanya. Apa yang dipelajari dari seorang petani itu? Waktu dia menanam benih, tidak mungkin benihnya ditanam langsung, dia akan nikmati hasil dari benih yang dia tanam. Apa yang perlu kita pelajari? Kesabaran dan ketekunan. Amin. Jadi waktu kita sabar, ya seperti seorang petani, ya jadi itulah kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Allah itu bagaikan seorang petani, dia sabar dan tekun. Jadi kalau kita sabar, menanggung segala penderitaan, tapi kita terus mengikuti Tuhan, tekun. Ya sebagai seorang petani itu kan sabar, ya dia tunggu hasilnya. Tidak mungkinlah kau tanam hari ini langsung kau jual, ya langsung bertumbuh. Tidak, sabar dulu. Berapa lama lagi? Ya disiram dengan ketekunan, dibersihkan
dengan ketekunan, dipupuk dengan ketekunan, pada akhirnya akan dapat berkatnya. Amin. Jadi kalau kita sabar, kita tekun, ada kekuatan yang akan kita miliki. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Silakan. Ya. Sabar kita. Ya, kita mau belajar hari-hari ini menjadi orang-orang yang sabar. Ya, sabar. Terutama sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Ya. Mari, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya, mari silakan sama-sama baca. 3, 2, ya. Karena itu, saudara-saudara, Ya. sabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang baik. Sampai kapan sabar kita? Sabar sampai Tuhan datang. Ya sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang kita terus sabar. Jadi sabar itu nggak ada habisnya. Amin. Sampai kapan aku sabar? Ya. Sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan belum datang tetap sabar. Amin. Ya, ini. Amin ya. Sampai kapan aku sabar disakiti, dikhianati? Ya sampai Tuhan datang. Ya mungkin jambarmu memang untuk dikhianati memang. Untuk disakiti memang. Itu bagianmu memang. Iya kan? Nah, jangan lari. Itu memang bagianmu sudah itu. Makan bagian, nikmati bagianmu itu. Sampai kepada Tuhan datang. Manusia kan, ya sabar itu ada waktunya, ada batasnya. Enggak ada batasnya. Sabar itu sampai Tuhan datang. Walaupun kau dijolimi, sabar. Amin. Sampai Tuhan datang. Memang itu sudah bagianmu. Waktu kau lahir memang sudah itulah jambarmu. Enggak bisa lagi kau elakkan itu. Ya. Ada orang memang ya bagiannya memang terus dikhianati, ada itu. Ya terus saya 3-2 ya lanjut. Sungguhnya petani. Sama-sama dari tanahnya. Terus dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ada musim gugur. Teruskan ayat 8. Mari. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Ya. Jadi batas kesabaran tidak ada waktunya. Ya, jadi kita terus sabar sampai Tuhan datang. Ya. Sampai Tuhan datang dan kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, jadi kita mau sabar. Ya, kalau kita sabar, kalau kita mau tekun, lihat saya, ada kekuatan yang akan kita miliki. Percayalah, ya, apapun yang kau alami hari ini, asal kau sabar, menanggung penderitaan, sabar dalam sengsara, sabar dalam kesulitan, tapi tekun terus ya mengikut Tuhan. Adanya orang sabar tapi nggak tekun, ya sabar dia, ya udahlah, itu bodoh. Sabar tanpa ketekunan bodoh itu. Tapi dia sabar, tapi dia tekun, ya memang sudah beginilah memang. Tapi tekun dia. Ya, pasti ada buah yang akan dia dapat. Nah, itu tandanya ayat 9, silakan. Tanda orang yang sabar itu. Ya, ayat 9. Ganti kata kamu dengan aku ya. Ya, inilah tanda orang yang sabar. Ayat 9, silakan ya. Saudara-saudara, Ya. janganlah aku bersungut. Itulah Wita. Amin. Jangan kau bersungut-sungut. Jadi orang sabar itu tidak ada bersungut-sungut. Haleluya. Amin. Disangkanya firman Tuhan. Orang sabar itu tidak boleh sungut-sungut. Kalau kau masih bersungut-sungut, ya ini orang sabar itu tidak boleh bersungut-sungut. Ya, lanjut Wid. Supaya apa? Ganti kata aku sama kamu. Kamu jadi aku ya. Terus lanjut. Supaya aku jangan dihukum terus. sesungguhnya hakim telah berdiri. Ya, jadi orang yang sabar itu dia tidak hidup dalam persungut-sungutan. Ya, tidak mau dia bersungut-sungut. Ya. Amin. Tidak mau dia bersungut-sungut, tapi dia terus mengikut Tuhan, dia terus mengiring Tuhan. Dia sabar sampai menanti waktunya Tuhan untuk menolong dia. Ini yang mau kita nantikan. Ya, sabar kita. Ya. Ya, mungkin engkau hari-hari ada yang lemah, ya, ada yang putus asa, hilang pengharapan sudah. Tapi kalau kita sabar, tekun kita, terus kita mengikut Tuhan, terus ya terus saja nggak apa-apa, ya terus saja. Walaupun mungkin kita dalam ibadah ada perjuangan, pergumulan, saya tahu kan pergumulan kalian, ya saya alamin itu memang, ya saya tekun saja. Tapi lihatlah nanti, ada waktunya Tuhan untuk menolong kita, ya jangan bersungut-sungut. Ya dimanapun, dalam ibadah kalian dimanapun, terus aja tekun aja. Ada waktunya Tuhan. Lanjutkan Wita, ya terus lanjut ya. Ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-11, terus Wit, ya. Saudara-saudara, Ya. turutilah teladan penderitaan Ya. dan kesabaran para nabi yang telah Ya. berbicara Ya, terus ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka Berbahagia orang yang sabar itu akan bahagia. Amin. Amin.
Ya, walaupun usahamu sedang mungkin mangkrak atau pekerjaanmu sedang mungkin stagnan, tapi orang yang sabar itu pasti akan berbahagia. Ya, disebut dia berbahagia. Bukan manusia yang bilang, Tuhan pun menyebutkan itu bahagia. Asal kita mau sabar. Kalau kita tidak bersabar, tidak ada kebahagiaan. Kalau kita bersumput malas, semakin kita menderita, semakin sedih. Tapi kalau kita sabar, semakin kita berbahagia. Lanjutkan Wita, silakan ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, Iya, yaitu mereka yang telah iya, orang yang sabar, orang yang tekun itu ada kebahagiaan. Terus ya, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. ya kamu tentang mendengar tentang ketekunan Ayub. Ayub bagaimana? Tidak usah saya buka ayatnya. Orang yang terkaya di tanah Uz katanya kan, di daerah timur, ya sampai istrinya meninggalkan dia, anaknya semuanya mati, hartanya semuanya habis, sampai Ayub itu terkena penyakit apa? Borok, gatal yang sangat mengerikan. Sampai kata Ayub pasal yang keberapa saya lupa, sampai dia menggaruk gatal yang ada dalam tubuhnya, dalam boroknya tidak lagi memakai tangan, tapi apa? Pecahan beling, kaca, saking gatalnya. Ya. Istrinya habis, anaknya habis, hartanya habis, menghadapi penyakit yang permanen. Tapi Ayub mau sabar dan tekun. Ya. Walaupun ada kalanya waktu itu Ayub apa? Mau meninggalkan Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan, tapi langsung dia sadar, cabut semua perkataannya. Ya, cabut perkataannya. Makanya Tuhan katakan dia berbahagia. Terus apa yang terjadi kalau kita sabar dan tekun? Terus lanjutkan ya. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan. Tahu apa yang disediakan Tuhan bagi Ayub? Tahu? Ayub pasal 42. Ayat yang ke-10. Ya. Kalau tidak salah. Kasih tanda di situ. Apa yang disediakan Tuhan kepada Ayub? Ya, yang tadi istrinya mati, anaknya meninggalkan dia, ya ada pergumulan itu yang dihadapi oleh Ayub. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Ya, apa? Oke, ayat 10. Silakan. Ayat 4 dan 10. Lihat apa yang disiapkan Tuhan kepada Ayub. Baca Wita. Ya, silakan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Inilah berkat orang yang sabar dan tekun. Tuhan pulihkan keadaannya. Jadi kalau kau sabar, kalau kau tekun, Tuhan pulihkan keadaanmu. Amin. Semua ini ya? Ya. Ya. Dipulihkan Tuhan. Ini berkat orang yang sabar, ini berkat orang yang tekun. Jangan sabar tapi tidak tekun. Adanya orang tekun tapi enggak sabar. Lihat, ditinggalkan istrinya, meninggal. Bukan meninggal, ditinggalkan. Istri yang meninggalkan. Bukan suami meninggalkan. Anaknya meninggal. Ayub. Hartanya habis. Itu dalam Ayub pasal 1 sampai 32. Teman-temannya menjauh. Jadi wajar itu. Kalau kau bangkrut, tidak usah kau pandu, teman-temanmu akan mundur secara teratur perlahan. Wajar itu. Ya. Tinggal semua. Tapi karena kesabaran dan ketekunan Ayub, perhatikan. Ayub disediakan Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dipulihkan keadaanmu. Kalau kau sabar, Tuhan pulihkan keadaanmu. Dan tekun. Terus. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Terus. dan Tuhan memberikan kepada Ayub Dua kali lipat. dari segala Amin. 2 kali lipat. Kalau kau sabar dan tekun, 2 kali lipat. Ya 2 kali lipat yang terbaik. Makanya berkat orang yang sabar itu beda. Amin. Tekun itu beda. Lihat aja kalau orang sabar, lihatlah kalian ini nanti. Kalau kau sabar dalam penderitaan tekun, nanti berkatmu pun berbeda sama orang yang tidak sabar dan tekun. 2 kali lipat. Amin. 2 kali lipat. Jadi itu yang disiapkan Tuhan bagi orang yang sabar dan tekun. Bersabar menghadapi proses penderitaan, bertekun dalam menghidupi Tuhan. Lihatlah, Tuhan memulihkan keadaan kita. 2 kali lipat, jauh lebih baik dari yang terbaik. Yakinkan itu. Ya, 2. Amin. Percaya? Jadi kalau kau sabar tekun 2, ya. Yang tadinya 1 jadi 2. Tadi kan ayat begitu kan? Habis semua dipulihkan oleh Tuhan. Ayat terakhir tadi kembali Yakobus ya. Silakan terakhir. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan. Tahu apa yang sudah disiapkan Tuhan baginya? Yang kita baca tadi tahu apa yang disiapkan Tuhan? 2 kali lipat. Jadi kalau kau pulang tempat ini sabar tekun, ingatlah 2 kali lipat. Lipat, ya. Haleluya. Ini, amin, 2 kali lipat. Teruskan, lanjutkan Wid. Ya, terus. Kamu telah mendengar tentang Ayub, sudah disediakan baginya. Terus. Karena Tuhan Maha Penyayang. Sama-sama kita baca bagian ini. 3, 2 ya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan pun kepada siapa?
kepada orang yang sabar dan tekun. Ada kasih sayang Tuhan. Selain dipulihkan Tuhan kali lipat, ada kasih sayang Tuhan dan belas kasihan. Kau pilih mana? Kasih sayang dari manusia atau kasih sayang dari Tuhan? Dua-dua lah. Tuhan dan kalau Tuhan sudah memberikan kasih sayang dan belas kasihan, pasti manusia pun. Amin. Tapi andai kata pun gak ada belas kasihan dari manusia, tidak mengapa. Asal Tuhan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Makanya ada nyanyi begini, walau tak ada manusia, pernah nggak dengar? Yang tak memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesus. Bisa manusia tidak memberikan kasih sayang, tapi kita harapkan kasih sayang dari Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur. Yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah, sekali lagi, dan lebih ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah
Mohon kebaikan Tuhan itu